Perkenalkan, nama saya Kristiansa dari kelas 11 TWSM 2. Sini saya akan memaparkan 5 peluang usaha yang dapat saya lakukan. Yang pertama, ada usaha online. Kelebihan dari usaha online yaitu pasar yang cukup luas, jadi kemudian buka 24 jam dan juga biaya promosi yang kecil. Kekurangan tidak bisa mencoba produk. Yang kita ketahui kalau online itu tidak seperti pasar yang biasa ya. Kemudian ada sistem pembayaran yang sedikit rumit. Kemudian di peluangnya bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dan kapanpun. Ancamannya kita ada di ancaman pengiriman dan juga dalam pembayaran. Selanjutnya usaha yang kedua yaitu jualan pulsa dan kuota. Kelebihannya siap lebih dari 12 jam. Harga juga ya bersaing. Kemudian dari kelemahannya banyak pesaing dan juga keuntungan yang lumayan kecil dibandingkan usaha yang lain. Selanjutnya dari peluangnya menjadikan pulsa itu sebagai kebutuhan dasar bagi penduduk Indonesia ya, sama Indonesia. Karena dengan seiringnya dengan perkembangan zaman yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti pengenjaman yaitu dengan adanya pulsa dan kuota. Selanjutnya ada dari ancamannya, jumlah pesaing cukup ketat. Dalam hal ini di setiap daerah pun masing-masing pasti ada yang usaha jualan kuota dan pulsa. Usaha yang ketiga yaitu usaha kerajinan tangan. Kelebihannya bahan baku yang mudah didapat, ramah lingkungan, dan juga pasarnya juga bisa kita manfaatkan dari medsos. Kemudian dari kekurangannya waktunya yang cukup lama karena dalam pengerjaannya kita membutuhkan ketelitian juga kesabaran. Selanjutnya kalau dalam peluangnya juga mempunyai keunikan tersendiri yang pastinya kalau masalah kerajinan. Selanjutnya dari market pasar juga kita bisa memanfaatkan media sosial. Selanjutnya kalau dari ancaman yang pastinya ada pesaing dan juga kita diperlukannya inovasi karena seiring dengan berjalannya waktu mungkin konsumen pun merasa bosan atau jenuh dengan kreasi kita, jadi kita harus perlukan inovasi. Selanjutnya usaha yang keempat yaitu ada bisnis tumbuhan atau tanaman hias. Kelebihan dari bisnis ini yaitu menyediakan bibit yang unggul yang pastinya, menyediakan tanaman yang inovasi dan juga sesuai dengan tren yang ada di pasaran. Kalau kekurangannya kurang informasi kepada konsumen dan juga minimnya pemberian diskon ya yang diketahui sendirilah masalahnya tanaman hias atau kita ini dari bibit perlukannya perawatan segala macam, itu dibutuhkannya biaya juga ya. Jadi kalau masalah diskon kemungkinan besarnya sangat kecil. Selanjutnya dari peluang juga kalau dalam hal bisnis ini masyarakat cukup cukup menyukai tanaman hias. Selanjutnya ada di ancaman pesaing antar penjual juga tentunya. Selanjutnya ada pasokan tanaman, mungkin kita juga bakal kewalahan di pasokan tanamannya. Selanjutnya ada di hama penyakit tanaman tersebut juga dapat
dapat juga dijadikan ancaman. Yang terakhir, bisnis yang saya akan lakukan yaitu usaha sewa outdoor, alat outdoor. Kelebihan dari bisnis ini yaitu ya pasar yang cukup bisa luas lah ya. Kita memanfaatkan berbagai media sosial dan juga platform YouTube juga bisa, atau iklan sebagainya. Selanjutnya ada juga barang yang disewakan bisa bertahan lama, salah satunya. Kalau di kekurangan modalnya, karena jujur saja kalau di alat outdoor itu ya bisa dibilang kalau kualitas yang bagus ya itu cukup membutuhkan modal yang cukup banyak. Selanjutnya kalau di masalah peluang, konsumen, yang utama di konsumen. Yang sering kita ketahui ya, yang viral atau yang tren di media sosial itu ya banyak pemuda atau pemudi yang menyukai berwisata atau menjelajah gitu ya. Jadi itu merupakan target pasaran kita. Yang selanjutnya pemasaran yang cukup mudah, yang kita udah bahas di atas. Kalau dari ancaman yang pasti persaingan ya, itu nggak bakal jauh. Semua bisnis atau usaha pasti ada pesaingnya. Dan juga ancaman yang ini juga yang kedua yaitu alat yang disewakan rusak. Kemungkinan kecil alat yang disewakan pasti rusak, itu ya. Ya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih telah mengklik video ini. Sampai jumpa.